Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Afifullah Indonesia dari Manajemen 18E. Di sini saya akan menjelaskan sebuah artikel untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Psikologi Bisnis. Yang saya ambil judulnya yaitu dampak yang dapat menyebabkan stres kerja di perusahaan. Yang pertama di sini ada latar belakang. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menjumpai orang yang mengalami stres. Stres tersebut tidak hanya dalam kehidupan sosial ekonominya saja, tetapi juga dalam bekerja. Pekerjaan yang terlalu sulit serta keadaan sekitar yang penat juga dapat menyebabkan stres dalam kerja. Banyak orang yang tidak menyadari gejala timbulnya stres tersebut dalam kehidupannya, padahal apabila kita mengetahui lebih awal mengenai gejala stres tersebut, kita dapat mencegahnya. Pencegahan itu dapat dilakukan dengan maksud agar terjaminnya keamanan dan kenyamanan dalam bekerja. Apabila seorang yang mengalami stres melakukan pekerjaan itu, malah akan mengganggu kestabilan dalam bekerja. Di dalam dunia pekerjaan, stres merupakan salah satu faktor yang menyebabkan menurunnya kualitas kerja yang dimiliki seseorang dalam melakukan pekerjaannya. Lingkungan kerja yang tidak kondusif juga dapat mendorong terjadinya stresor kerja. Stresor kerja merupakan segala kondisi pekerjaan yang dipersepsikan karyawan sebagai suatu tuntutan yang dapat menimbulkan stres dalam kerja. Untuk selanjutnya yaitu ada faktor-faktor penyebab stres. Yang pertama itu ada faktor lingkungan. Ada beberapa faktor yang mendukung faktor lingkungan, yaitu yang pertama perubahan situasi bisnis yang menciptakan ketidakpastian ekonomi. Bila perekonomian itu menjadi menurun, orang menjadi semakin mencemaskan kesejahteraan mereka. Yang kedua, ketidakpastian politik. Situasi politik yang tidak menentu seperti yang terjadi di Indonesia, banyak sekali demonstrasi dari berbagai kalangan yang tidak puas dengan keadaan mereka. Yang ketiga, ada kemajuan teknologi. Dengan kemajuan teknologi yang pesat, maka hotel pun menambah peralatan baru atau membuat sistem baru yang membuat karyawan harus mempelajari dari awal dan menyesuaikan diri dengan itu. Dan untuk selanjutnya yaitu ada dari faktor organisasi. Banyak sekali faktor di dalam organisasi yang dapat menimbulkan stres. Tekanan untuk menghindari kekeliruan atau menyelesaikan tugas dalam kurun waktu terbatas. Beban kerja berlebihan, bos yang menuntut dan tidak peka, serta rekan kerja yang tidak menyenangkan. Dari beberapa contoh di atas, penulis mengkategorikan menjadi beberapa faktor, di mana contoh-contoh itu terkandung di dalamnya, yaitu yang pertama, ada tuntutan tugas merupakan faktor yang terkait dengan tuntutan atau tekanan untuk menunaikan tugasnya secara baik dan benar. Yang kedua yaitu ada tuntutan peran berhubungan dengan tekanan yang diberikan pada seseorang sebagai fungsi dari peran tertentu yang dimainkan dalam organisasi itu. Yang ketiga ada tuntutan antar pribadi, adalah tekanan yang diciptakan oleh karyawan lain, kurangnya dukungan sosial dari rekan-rekan, dan hubungan antar pribadi yang buruk dapat menimbulkan stres yang cukup besar. Yang keempat ada struktur organisasi yang menentukan tingkat diferensi dalam organisasi, tingkat aturan dan peraturan, dan di mana keputusan itu diambil. Dan untuk selanjutnya yaitu ada dari faktor individu. Faktor ini mencakup kehidupan pribadi karyawan, terutama faktor-faktor persoalan keluarga, masalah ekonomi pribadi, dan karakteristik kepribadian bawaan. Yang pertama yaitu ada faktor persoalan keluarga. Survei nasional secara konsisten menunjukkan bahwa orang menganggap bahwa hubungan pribadi dan keluarga sebagai sesuatu yang sangat berharga. Kesulitan pernikahan, pecahnya hubungan, dan kesulitan disiplin anak-anak merupakan contoh masalah hubungan yang menciptakan stres bagi karyawan dan terbawa ke tempat kerja. Yang kedua, masalah ekonomi diciptakan oleh individu yang tidak dapat mengelola sumber daya keuangan. Mereka merupakan satu contoh kesulitan pribadi yang dapat menciptakan stres bagi karyawan dan mengalihkan perhatian mereka dalam bekerja. Yang ketiga ada karakteristik kepribadian bawaan. Faktor individu yang penting mempengaruhi stres adalah kodrat kecenderungan dasar seseorang. Artinya gejala stres yang diungkapkan pada pekerjaan itu sebenarnya berasal dari dalam kepribadian orang itu. Oke, mungkin cukup sekian yang saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.